Ya teman-teman, balik lagi sama saya dan di sini saya pakai PC lagi dan juga PC sudah ada di sini. Sangat keren lah, berwarna full putih semua. Dari segi casingnya, segi cooler fan-nya maupun RAM-nya. Meskipun RAM-nya belum saya setting ke warna putih di sini. Nantilah saya setting ke software-nya. Dan di sini untuk penampakannya sangat menarik sekali, elegan lah berwarna putih. Dan juga di sini saya menggunakan Ryzen 5 5600G. Untuk sementara pakai ini dulu. Untuk GPU-nya belum ada. Dan juga ini adalah rakitan dari user atau subscriber lah yang ingin seperti ini. Untuk papatnya yang ada di sini sangat menarik dan juga terjangkau lah untuk harganya sekitar 7.250.000 kalau dibulatkan, atau harganya di sini lah untuk harga realnya, kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi gaming maupun editingnya, jangan lupa klik subscribe dan pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan di sini sangat keren sekali dari segi penampakannya berwarna full putih. Tapi kita yang pertama, saya tuh menggunakan Ryzen 5 5600G dengan harga 2.050.000. Ini yang garansi internasional ya, bukan yang resmi. Terbilang cukup murah lah, karena pada saat ini harganya cukup naik. Untuk Ryzen 5 5600G, kalau yang sebelumnya tersebut di 1,8, tapi sekarang naik di 2.050.000. Ini khusus yang internasional ya, bukan yang garansi resmi. Tapi ya nggak masalah, masih terbilang murah. 6 core 12 thread, udah ada Vega 7 nya seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan MOPU yang ada di sini, ASRock B450M Steel Legend. Ini juga sangat keren sekali dari segi tampilannya dengan harga 1,4 jutaan, sangat worth it lah. Kalau yang B550 itu juga lebih bagus, tapi harganya lebih murah yang serinya B450. Dan apalagi ini tipenya Steel Legend, sangat menarik dari segi penampilannya berwarna putih serta ada hatching-hatchingnya. Ini ya seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan RAM yang ada di sini, RAM GeForce Delta RGB 2x8GB dengan kecepatan 3600 ya, bukan yang 3200. Kalau yang 3600 dengan harga 1 juta. Kalau yang 3200 terpaut 50.000 aja di 950.000. Tapi kalau yang ini di 3600. Kalau memakai Ryzen, apalagi memakai GPU, lebih baik menggunakan RAM dengan kecepatan tinggi seperti contoh yang ada di sini 3600. Kerasa lah kalau dibandingkan dengan 2400 sampai di 3000, ada bedanya seperti itu. Dan juga ada RGB di sini untuk tim Delta T-Force. Nanti saya setting ke warna putih supaya lebih full weight semua. Selanjutnya saya menggunakan ini SSD NVMe yang ada di sini. Mereknya adalah Cube Gaming. Udah pernah saya review di video sebelumnya untuk yang ada di sini. Sebelumnya saya ingin memakai yang MP33 mereknya Tim, tapi ternyata di sini tidak cocok atau tidak kedetek lah di MOPU-nya ASRock Steel Legend. Kalau saya pasang di MOPU lainnya itu malah bisa. Anehnya seperti itu sih. Maka dari itu saya kasih ini aja, NVMe Cube Gaming, dia itu malah kedetek. Ya anehnya seperti itu sih. Mungkin dia milih-milih lah untuk SSD NVMe-nya. Tapi ya nggak masalah, kalau yang ini juga ada SSD controller jadinya lebih bagus. Dengan harga sekitar 280.000 yang 256GB untuk size yang ada di sini. Wajib pakai NVMe. Selanjutnya saya menggunakan harddisk juga 500GB bermerekan Seagate, udah saya pasang di bagian dalam situ. Ya lumayan sih untuk mengisi-ngisi file-file yang besar maupun yang lainnya. Kalau software maupun game silahkan kasih ke SSD NVMe aja supaya lebih bagus untuk booting Windows-nya. Harddisk 500GB dengan harga 180.000 yang ada di sini, udah saya tancapkan lah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan ini power supply-nya, power supply FSP HV Pro 550W dengan harga 720.000. Ini juga paling banyak orang makainya atau juga paling banyak orang yang mencari ini, maka dari itu harganya naik. Kalau dulu sih di sekitar 600.000-an lah, tapi sekarang naik di 700.000-an, lebih dikit karena memang ongkirnya tersebut cukup mahal. Kalau yang ini beratnya 2-3 kilo, beda toko beda berat. Tapi ini juga sangat bagus sekali untuk upgradable ke depannya. Sampai ke RTX 3060 masih bisa lah. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan CPU cooler yang ada di sini. Ini juga baru pertama kali saya memakai ini. Ini adalah bermerekan Dragflex Twister DX240 yang versinya 2.6 lah, yang serinya baru, yang dimana sudah support AM5 untuk Ryzen-nya dan juga Intel Elgato 1700 dia itu bisa. Ini yang tipenya baru. Dan juga penampakannya yang ada di sini sangat menarik sekali. Dia berwarna putih yang saya beli supaya lebih bagus dari segi tampilan yang ada di sini dengan harga 1 juta untuk yang berwarna putih. Dan apakah worth it atau tidak di harganya? Untuk mendinginkan Ryzen 5 5600G yang dimana terbilang panas sih. Dan apalagi menggunakan stok cooler dari AMD.
dia bisa tembus di 80 sampai 90 ya. Tapi kalau memakai ini apakah bisa tembus atau tidak? Atau sampai berapa suhu dinginnya? Dan tampilannya sangat menarik sekali, saya setting berwarna putih. Untuk CPU cooler yang ada di sini. Selanjutnya saya menggunakan ini casingnya. Casing NLEG atau NLEG lah. Yang serinya adalah Masterwet Gaming yang berwarna putih, tipenya MATX. Ini juga cakep sih casingnya. Dengan harga terjangkau juga di 440.000. Meskipun di bagian sini tempered glassnya itu bukan jendela ya, cuma dipasang baut aja. Tapi emang bagusnya kasih jendela sih, tapi ya nggak masalah, yang penting pakai tempered glass. Dan juga di bagian sini ada power supply cover supaya tahu power supply apa yang kalian pakai. Seperti contoh yang ada di sini HP Pro FSP kelihatan lah. Dan juga ini sangat cakep, dia itu support sampai radiator 240 mm di bagian atas, di bagian depan juga bisa. Dengan harga 440.000 ya worth it sih kalau yang ada di sini. Untuk reviewnya mungkin adalah di video selanjutnya. Review casing NLEG Masterwet Gaming. Selanjutnya yang terakhir saya menggunakan fan RX7 yang ada di sini, ada 4, di bagian depan 3, di bagian belakang 1. Satuannya 35.000, kalau kali 4 140.000. Udah lebih dari cukup lah untuk berwarna putih. Supaya sirkulasi udara yang tersebut yaitu bagus, di bagian depan 3, di bagian belakang 1. Dan seperti itu semua part yang ada di sini, dan sangat menarik sekali sih. Yang dimana berwarna full white semua. Dari segi mobilnya juga berwarna putih, RAM-nya, serta CPU cooler, serta fan dan juga casing. Sangat menarik untuk dipinang PC yang ada di sini. Dengan harga 7 juta lebih sedikit, 7,2, 40.000 atau 50.000 lah harganya di sini. Dan kita lanjutkan saja untuk mereview PC yang ada di sini, apakah worth it atau tidak di harga 7 jutaan. Lanjut ke reviewnya, yo. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan SSD NVMe Cube Gaming. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 19 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya NVMe di 15 detik. Kalau yang ini 19 detik yang masih aman-aman aja lah, di bawah 20 detik. Masih terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC, berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama, NVMe Cube Gaming. Lanjut ke HD Sentinel, untuk mengecek performa maupun kesehatannya. Untuk yang ini, NVMe Cube Gaming, dia tuh 100% semua. Dan juga notnya dia tuh perfect. Serta suhunya 41 derajat, terbilang ini masih aman. Masih terbilang ini batas aman di 41 derajat. Meskipun tanpa heatsink tambahan ya dari mupunya. Kalau mupunya B450 dia itu ada. Kalau yang B450M dia itu tidak ada untuk heatsink tambahan. Lanjut ke harddisknya, dia itu juga sama 100% semua. Dan juga notnya dia itu perfect. Serta suhunya 27 derajat, terbilang dingin kalau yang ini untuk kalangan harddisk Seagate. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD NVMe Cube Gaming. Untuk membacanya mendapatkan 2860 dan juga menulisnya 2180. Dan jika kita bandingkan yang ada di websitenya, dia itu up-to-nya 2100 per 1700. Dan kalau kita lihat dia itu melebihi semua. Dari segi membacanya melebihi sekitar 700-an, kalau menulisnya melebihi dari segi 400-an. Bisa dibilang ini realitanya lebih bagus daripada yang ada di websitenya maupun datanya lah. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke HP monitor, yang dimana saya menggunakan Dragflash Twister DX240 versi 2.6 untuk mendinginkan Ryzen 5 5600G. Untuk minimalnya mendapatkan 30 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Dan juga maksimal yang mendapatkan 65 derajat, terbilang masih aman dingin juga. Untuk minimal ya saya cuma diem aja di desktop, tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di 30 derajat. Serta maksimalnya saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut,
dan dia mentok paling tinggi di 65 derajat, masih aman lah. Kalau memakai stok luar AMD, dia tuh bisa sampai di 90-an derajat, tapi kalau yang ini di 65 derajat masih aman menggunakan drag flash twister DX240. Lanjut ke Cinebench R15. Untuk OpenGL mendapatkan 137 fps serta CPU yang mendapatkan 1850 CB. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan normal, dia itu mendapatkan di 76 fps. Untuk yang ini juga masih aman, di settingan rata kiri di normal dia tuh masih di atas 60 fps. Kalau game GTA roleplay mungkin bisa lah di settingan 1080p rata kiri maupun di 720p, tergantung selera kalian. Lanjut ke Forza Horizon 4. Settingan 1080p dan juga settingan low, dia tuh mendapatkan di 61 fps. Untuk yang ini juga masih aman, masih nyaman lah di 60-an fps di settingan rata kiri, tapi resolusi di 1080p supaya lebih jernih gambarnya. Lanjut ke game Valorant. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan di 210 fps. Untuk yang ini juga masih sangat lancar di atas 200 fps di game Valorant, karena gamenya terbilang ringan untuk yang ini. Lanjut ke Dota 2. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan di 75 fps. Untuk yang ini juga masih aman di atas 60 fps di settingan rata kanan di game Dota 2. Lanjut ke Genshin Impact. Settingan 1080p dan juga settingan low, dia tuh mendapatkan di 49 fps. Untuk yang ini masih terbilang nyaman lah, kurang lebih di 50 fps. Tapi kalau ingin lebih lancar di 60 fps, silahkan ganti ke 720p untuk tampilan layarnya. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke game PES 2021. Settingan 1080p dan juga settingan low, dia mendapatkan di 60 fps untuk rata-ratanya. Kalau yang ini memang mentok di 60 fps dari segi settingan gamenya, jadi masih aman lah untuk yang ini. Di game PES 2021 mendapatkan 60 fps di settingan rata kiri. Lanjut ke pengujian render video, yang dimana saya menggunakan aplikasi Adobe Premiere 2020 dengan video 9 menit 36 detik dengan resolusi 1080p. Dan lalu saya render menggunakan GPU dari bawaan Ryzen 5 5600G, dia itu mendapatkan di 2 menit 40 detik untuk hasil rendernya. Lanjut ke pengujian dayanya. Untuk yang ini minimal mendapatkan 45 watt, terbilang irit kalau yang ini. Dalam posisi diam aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di 45 watt, terbilang irit. Serta maksimal yang mendapatkan 104 watt. Untuk yang ini di pengujian ya saya tes di game GTA 5, dia tuh mentok paling tinggi di 104 watt. Terbilang masih aman lah di 104 watt dan juga irit listrik. Menggunakan Ryzen 5 5600G dengan Vega 7. Lanjut ke kesimpulannya. Rekomen atau tidak? Kalau menurutku pribadi terbilang ini rekomen, yang dimana berwarna versi full putih serta upgradable ke depannya. Pasti banyak orang yang bilang lah harganya bisa lebih murah dan juga yang lainnya. Dan tapi kalau yang di paparnya tersebut yaitu upgradable ke depannya, seperti contoh CPU coolernya menggunakan liquid cooler serta RAM-nya 16GB, daya GB-nya juga, dan apalagi power supply-nya menggunakan FSP 550 watt. Jadi untuk kamu mending ya ini nggak sesuai sih. Kalau misal ingin rakitan yang termurah di Ryzen 5 5600G, silahkan cek aja di video saya, dia itu ada. Tetapi kalau yang ini lebih ke estetika berwarna full putih semua dan juga upgradable ke depannya dengan komponen-komponen yang saya pakai ini. Dan semua listnya ada di sini dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal Anda beli aja jika Anda berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua dengan tampilan yang sama di rakitan saya ini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Dan juga jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ya teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.